hadiahkan surga buat orang tua. Amin. Judul kita kali ini adalah perempuan yang dirindu surga. Ya. Kalau mengingat surga, maka kita akan terbayang surat Al-Waqiah. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Orang-orang yang masuk surga itu akan dilayani oleh pemuda-pemuda tampan. Masya Allah. Gak usah, udah lupa kita dengan keadaan di dunia, adanya kenikmatan dan kenikmatan. Ada pemuda-pemuda tampan yang membawa sloki-sloki minuman dan kita akan diladeni gitu. Bayangkan, siapapun wanita yang soleha akan diladeni oleh pemuda-pemuda tampan di dalam surga. Di dunia boleh kita berbeda-beda, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cantik, ada yang kurang cantik. Ya, ada macam-macam. Tetapi di surga hanya menjaring wanita-wanita yang soleha yang akan dilayani oleh para pemuda tampan yang tidak akan pernah tua. Bi aqwawiu wa abarika wa ka'sim bima'in, yang membawa gelas-gelas roki yang begitu memberikan minuman yang kita tidak akan la yusuddauna anha wa la yunzifun, tidak akan pusing dan tidak akan juga mabuk. Artinya apa? Yang dikasih itu minuman keras loh. Minuman keras yang di dunia ini tidak diperkenankan, bahkan diharamkan. Nanti di surga kita dikasih. Gak usah penasaran, nanti di surga dikasih. Tapi bedanya minuman itu tidak bikin mabuk dan tidak akan bikin pusing. Dan tidak juga akan udah kenyang gitu, enggak gitu. Pokoknya nikmat, setiap diladenin nikmat. Nah itulah keadaan penduduk surga. Duduknya di mana? Muttaqiina ala rafrafin hudri, di dalam kursi-kursi yang berlapiskan emas gitu. Dan akan ada bidadari wahurun in ka'amsali lu'lu'il maknun, bidadari yang bermata bagai mutiara berlian. Itulah penduduk surga. Sampai ada seseorang yang ketika masuk surga itu dia lupa dengan kesedihan-kesedihan di dunia. Dengan ujian-ujian cobaan di dunia itu dia lupa. Kata Allah, bagaimana nikmatmu surga? Dan mereka berkata, ya Allah, begitu nikmat surga itu. Bagaimana dengan ujianmu di dunia? Yang kurang harta, yang ibu bapak sudah meninggal. Gak inget tuh. Sampai tidak ingat apa kesedihan di dunia, saking indahnya surga. Lalu kemudian Allah bertemu dengan para penduduk surga. Ditanya lagi penduduk surga, bagaimana keindahan surga? Masya Allah, tabarakallah, betapa indahnya Allah gitu. Betapa indahnya Allah sehingga saya lupa kenikmatan surga. Jadi ada yang lebih indah, yaitu berjumpa dengan Allah. Nah, kembali lagi pada judul kita, perempuan yang dirindu surga. Anak-anakku semua pengen masuk surga? Ada yang gak pengen? Gak ada ya. Artinya apa, Dek? Bukan pengen, tapi harus. Bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk masuk surga. Maka mulai saat ini ajalah. Kemarin-kemarin mungkin kita banyak lalainya. Maka mulai saat ini jadilah kita, atau memantaskan diri kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Maaf Pak Nurdin, HP saya mana ya? Kok diambil? Ya, ini ya untuk memantaskan diri kita masuk ke dalam surga, karena orang yang masuk surga adalah orang yang memang pantas masuk ke sana ya. Jadi sebelum kita masuk surga, yang memang tujuan hidup kita mulai saat ini adalah kita ingin menjadi penduduk ahli surga. Kita tahu siapa sebenarnya orang yang sudah dijamin masuk surga, perempuan yang sudah dijamin masuk surga. Siapa? Ada yang tahu? Ada 4 orang wanita yang dijamin masuk surga. 1. Siapa? Boleh. Siti Khadijah. Dia siapa? Istri dari Rasulullah SAW. Istri pertamanya. Khadijah itu luar biasa. Untuk perjuangannya, sampai-sampai tidak ada satupun istri Nabi yang bisa mengalahkan beliau. Walaupun beliau sudah tidak ada, tapi Rasulullah kalau disebut nama Khadijah itu berbinar-binar gitu. Bahagia banget, sampai dicemburi oleh
istrinya yang lain yaitu Siti Aisyah. Dia mengatakan, aku tidak cemburu pada istri-istri Nabi yang lain, tapi aku cemburu pada Khadijah, katanya. Pada Khadijah. Apa kata Rasulullah? Tidak ada yang bisa mengalahkan Khadijah. Dia beriman sebelum ada orang lain yang beriman kepadanya. Dia berjuang dengan harta dan jiwanya. Ketika Rasulullah sedih, ya, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, dia dihinakan oleh para penduduk Mekah, ya, dilempar batu, dikasih kotoran, dikejar-kejar mau dibunuh. Apa kata Khadijah saat itu? Yang kayaknya nggak mungkin terjadi. Wahai Rasulullah, tenanglah engkau. Suatu hari penduduk Makkah atau Makkahnya ini dapat engkau rebut, akan menjadi berada di telapak kakimu. Padahal pada saat itu Rasulullah hanya 10 orang yang beriman dan harus hijrah ke Madinah, gitu. Bahkan sudah hijrah ke Taif pun dilempar dengan batu. Jadi sepertinya tidak mungkin penduduk Mekah yang isinya orang-orang Quraisy kafir turun temurun kok bisa takluk terhadap Rasulullah. Dan pada suatu hari akhirnya Fathu Makkah, kota Makkah itu bisa ditaklukkan oleh Rasulullah atas izin Allah, ya. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan dari Allah, maka menanglah atau terbukalah pintu Makkah. Ara'aital ladzina iza ja'a nasrullahi wal fath ara'aital ladzi ara'aital ladzin wa ra'aital ladzina wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Bayangkan, orang penduduk Mekah berbondong-bondong masuk ke agama Islam. Dan pada saat itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah tidak merayakan kemenangan dengan gegap gemita, tidak membuat perayaan untuk kemenangan tersebut yang sesungguhnya luar biasa. Bayangkan, orang-orang Mekah yang sangat memusuhi Rasulullah, yang kafir turun temurun, yang sangat menentang dakwah Rasulullah itu dan berhasil dimenangkan, tetapi Rasulullah tidak membuat sebuah perayaan kemenangan. Kemana pada saat itu Rasulullah? Dia pergi menyendiri mendatangi kuburan Khadijah. Masya Allah, alangkah romantisnya saat itu Rasulullah mendatangi kuburan Khadijah. Rasulullah bermalam di sana sambil berorai air mata. Apa yang dikatakan Rasulullah? Sodakti ya Khadijah, sodakti ya Khadijah. Engkau benar ya Khadijah, engkau benar. Sekarang maka bisa kita taklukkan dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan itu atas doa seorang wanita yang solehah. Ada lagi siapa yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga? Fatimah Az-Zahra. Fatimah adalah siapa? Putri dari Rasulullah. Jangan bayangkan Fatimah itu, beliau adalah seorang anak raja, seorang khalifah, seorang pemimpin besar, seorang utusan Allah, seorang anak utusan Allah. Dia hidupnya senang, dia hidupnya mewah. Jangan bayangkan seperti itu. Fatimah itu tangannya terbelah-belah keras. Karena apa? Setiap hari harus menumbuk beras, setiap hari kerja keras. Tetapi ketabahannya dan ketaatannya kepada suami, beliau menjadi wanita yang kelak masuk ke dalam surga, yang sudah dicatat, yang mana surga merindukan dia. Siapa lagi yang ketiga? Perempuan yang dijamin masuk surga? Perempuan loh ini. Si Asia adalah istri dari Fir'aun. Bayangkan, Fir'aun itu sebejat-bejatnya manusia, sejahat-jahatnya manusia. Dia bukan hanya kafir, bukan hanya musyrik, bukan hanya murtad, tetapi dia menganggap dirinya Allah. Maka dia adalah betul-betul sejahat-jahatnya manusia. Tetapi Asia, istrinya, dengan penuh kelembutannya tetap berbakti kepada Fir'aun dan tetap dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik, kita boleh taat kepada suami, kepada orang tua, kecuali dia mengajarkan kemusyrikan, kecuali dia menyuruh kita kepada hal-hal yang
kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Siti Asiyah itu bukan suaminya seorang yang taat, tetapi justru suaminya jahat, tetapi dia dalam keimanan dan ketakwaannya. Sampai akhirnya dia harus mati, dibunuh oleh Fir'aun karena dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Satu lagi siapa? Tadi Asiyah, terus Khadijah, Fatimah, satu lagi Maryam binti Imran. Maryam itu adalah anak Imran. Imran itu 70 tahun berdoa supaya punya anak. Saking pengennya punya anak, akhirnya dia selama 70 tahun dia berdoa kepada Allah supaya punya anak, dan dikabulkan pada saat dia umur 90 tahun. Apa yang diminta oleh Imran? Di dalam surat Al-Imran disebutkan, Robbi ini nazartu anni. Ya Allah, kalau engkau beri aku anak, nazarnya Imran itu, maka akan aku ajarkan dia untuk selalu bertauhid kepadamu, untuk hanya menyembah kepadamu. Seandainya aku punya anak, akan aku wakafkan di jalanmu, akan aku jadikan dia sebagai penjaga Baitul Maqdis. Gitu. Imran itu berdoa seperti itu, ya. Akhirnya ternyata anaknya perempuan, padahal dia bayangkan laki-laki, tapi tetap dia lakukan nazarnya untuk menjadi penjaga Baitul Maqdis. Jadilah Maryam seorang wanita yang suci, yang tidak pernah melakukan hal-hal dosa sedikit pun, yang selalu menjaga kebersihan dan kesucian hatinya, yang selalu terjaga daripada orang laki-laki dan lain-lain. Dia makannya diantar oleh malaikat di Baitul Maqdis. Tapi qadarullah, Allah untuk menunjukkan kebesarannya, dia bisa hamil tanpa memiliki suami. Anaknya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Karena ketabahannya itu, ya, di mana semua orang melempar batu ketika dia mau melahirkan di sebuah padang tandus di bawah pohon kurma. Orang-orang itu, wah, hina kamu, pura-pura suci, pura-pura baik, ternyata kamu punya anak haram, katanya. Dia tabah sekali, dia ikhlas menjalani ini semua, sampai akhirnya Allah menunjukkan kebesarannya apa? Anak yang dilahirkan bisa bicara bahwa dia bukanlah tidak memiliki bapak. Dia adalah Nabi Isa binti Maryam. Ya. Dan 4 wanita ini adalah wanita yang dirindu surga. Barang siapa kita pengen dirindu surga, ayo kita gali terus apa yang menyebabkan 4 orang ini bisa masuk surga. Ikuti. Sebelum kita mengetahui apa sebenarnya yang menjadikan kita bisa masuk surga, mari kita tengok penduduk neraka dulu, ya, supaya kita berhati-hati tidak sampai terjerumus ke dalam api neraka. Rasulullah ketika dia Isra Mi'raj, diperlihatkan dia surga, diperlihatkan juga neraka. Dan apa? Rasulullah mengatakan, aku melihat surga, di sana paling banyak orang miskin. Dan aku melihat neraka, maka di sana paling banyak perempuan. Kita nggak bisa protes, anak-anakku, kok perempuan yang paling banyak? Padahal di tempat majelis-majelis taklim itu paling banyak perempuan loh. Bapak-bapak jarang loh kita lihat di majelis taklim. Tapi kenapa justru perempuan yang paling banyak masuk ke dalam neraka? Dan kenapa di surga itu paling banyak orang-orang miskin? Gitu. Disitulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dicobai dengan kekurangan harta, tetapi ternyata Allah paling sayang terhadap orang miskin. Sampai-sampai karena banyaknya orang miskin, itu sahabat-sahabat daripada Rasulullah saat itu, ada Umar, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali, ada Abdurrahman bin Auf, pengen mereka tuh miskin. Mereka langsung mensedekahkan hartanya gitu, sebanyak-banyaknya. Dan ada satu orang hartawan, kalau sekarang mungkin konglomerat, ya, konglomerat yang punya uang triliunan, yang punya dagang sampai ke jazirah mana-mana. Beliau adalah Abdurrahman bin Auf. Dia pengen banget miskin.
Aneh itu. Jadi setiap malam ketika dia perniagaan dia laris gitu, malam itu juga dia suruh istrinya membagikan uangnya. Istriku, jangan nunggu besok, sekarang bagikan. Loh, besok aja lah, hari sudah malam. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Aku nggak mau ketika aku mati, aku masih banyak harta yang berat nanti pertanggungjawabannya. Sampai ketakutan seperti itu. Dan pada akhirnya apa? Ketika pengen banget miskin gitu, pengen banget miskin karena apa? Rasulullah mengatakan, aku melihat di surga. Ketika kumpul-kumpul begini itu Rasulullah mengatakan, aku melihat di surga, aku melihat Abdurrahman bin Auf datang ke surga sambil merangkak. Mendengar kata bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dalam keadaan merangkak, Abdurrahman bin Auf sedih gitu. Kenapa aku dalam keadaan merangkak ya? Gitu. Kita kalau merangkak juga mau ya, asal masuk surga. Beliau enggak, sedih gitu. Akhirnya dia diam-diam mengendap-endap pergi dia. Dan besok paginya Madinah dikejutkan apa? Debu yang berterbangan dan suara gemuruh onta-onta, kuda-kuda, domba-domba dan sebagainya datang beribu-ribu jumlahnya ya. Dan di atas binatang itu adalah barang dagangan. Dia datangi Rasulullah, ya Rasulullah, ini semuanya aku bawa ke sini, ambillah Rasulullah untuk perjuangan jihad fisabilillah. Saking dia pengen masuk surga tidak dalam keadaan merangkak. Tapi tetap karena takdir Allah dia adalah akan menjadi kaya, tetap usaha dia maju lagi, laris lagi, banyak lagi uangnya dan tetap dia kaya raya. Sampai pada suatu hari dia tiba-tiba di negeri Madinah itu terjadi gagal panen korma. Kormanya semuanya busuk. Di Madinah Mekah semuanya busuk. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf tuh dia senang. Dia beli semua korma busuk supaya uangnya habis, hartanya habis. Dia beli semua korma busuk. Dan ketika sudah menggunung korma busuk, datang saudagar dari Yaman datang ke Madinah, dia mencari korma busuk. Siapa yang memiliki korma busuk akan saya beli 3 kali lipat, katanya gitu. Akhirnya apa? Nggak jadi miskin lagi gitu. Kalau sudah qadar Allah. Jadi sebenarnya kaya itu tidak apa-apa, tetapi kita jadikan kekayaan itu untuk jihad fisabilillah. Tidak akan terjadi adanya sekolahan, rumah sakit, bantuan-bantuan kalau kita semua miskin, ya kan? Maka orang-orang kaya juga akan disayang Allah karena sedekahnya, gitu. Kecuali orang yang bakhil. Baik. Kemudian siapakah dia penduduk neraka? Ini ya. Jangan, kalau memang kita betul merindukan, ingin dirindukan surga dan kita merindukan surga, kita harus hindari apa-apa yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Ya alhamdulillah saya berhadapan dengan adik-adik yang jilbabnya begitu sempurna, yang tertutup, karena satu yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka, dia berpakaian tapi seperti telanjang. Kayak gimana sih pakaian seperti telanjang? Ketat kelihatan lekuk tubuhnya. Bahkan sekarang direkayasa adik-adik. Kalau lihat di mantenan apa? Dia pakai jilbab, dia tertutup semuanya, tetapi apa? Luarnya itu semerawang, tapi dalamnya pakai bahan yang sama dengan kulit. Itu juga nggak boleh. Kita nggak boleh pakai pakaian yang bahannya sama dengan kulit kita. Jadi itu juga sama, perempuan yang berpakaian tetapi seperti telanjang. Yang kedua adalah perempuan yang suka membuka auratnya. Membuka auratnya. Ini saya tidak berhadapan dengan penduduk neraka ini. Alhamdulillah, insya Allah ya. Maka pertahankanlah pakaian adik-adik ini. Adik-adik sudah dibimbing dengan baik oleh pengasuh-pengasuhnya, memakai pakaian yang begitu sempurna. Kalau saya katakan inilah pakaian ahli surga. Nah, yang ketiga adalah perempuan yang selalu berhias menor, atau sebutnya tabaruj. Ya, tabaruj. Berhiasnya menor untuk mencari perhatian lawan jenis. Dan suka pakai wangi-wangian. Wangi-wangian itu boleh kalau sesama perempuan. Wangi-wangian boleh terhadap suami kita.
Tetapi kepada orang yang bukan muhrim, maka dikatakan barang siapa seorang istri yang memakai wangi-wangian kemudian suaminya ridho, maka suaminya akan dibikinkan rumah di dalam neraka. Bilang nanti sama calon-calon suami ya, jangan sampai mereka menyuruh kita berdandan, berwangi-wangian di luar rumah, di depan orang-orang laki-laki yang bukan muhrim. Adik-adik kalau mau pakai wangi-wangian ini sesama ini boleh ya, di asrama boleh. Tetapi kalau sudah di luar, kita misalnya sholat berjamaah di masjid, kita misalnya di toko, di mall, gak usah pakai wangi-wangian. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleha. Jangan takut gak kebagian laki-laki ya. Karena sesungguhnya sebaik-baik perhiasan, sebaik-baik wanita adalah wanita yang soleha. Perhiasan kita adalah kesolehan kita. Wangi-wangian kita adalah air wudhu kita. Ya, jangan pernah takut. Oh, gimana kalau saya nggak mencari tebar pesona? Bagaimana laki-laki mau sama kita? Ingat bahwa hati itu miliknya Allah. Allah yang akan memperjalankan siapa yang akan mau menjadi suami kita, itu semuanya Allah. Kalau udah pengen nikah, mintanya sama Allah ya. Hati itu milik Allah, ingat, bukan milik manusia. Sebagaimanapun kita tebar pesona, kalau Allah tidak menghendaki, maka kita tidak akan ada orang yang mau sama kita. Maka tadi, kalau kita memang sudah siap nikah, sudah siap lahir batin, mintanya sama Allah. Dengan cara Allah begitu mudah mengantarkan seorang calon suami yang soleh juga untuk kita ya. Kalau kita dengan perhiasan kesolehan kita, maka yang akan datang juga orang soleh. Kalau kita datang dengan segala kemenoran kita, atau dengan buruknya akhlak kita, dengan banyaknya menentang perintah-perintah Allah, yang datang juga akan laki-laki yang selalu menentang perintah Allah ya, itu tadi ya. Jadi kita jangan sampai tabaruj. Dan kemudian siapa lagi penduduk api neraka? Dia adalah orang yang tidak pernah bersyukur terhadap suaminya. Kurang aja, marah aja. Ini mau ceritain tentang suami ya, untuk bekal nanti. Ada seorang wanita, ada seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki yang sedang jualan di pasar. Tiba-tiba ada yang beli. Berapa ini mangga? Ini mangga misalnya 10.000 gitu. Tapi jangan yang ini, kata si laki-laki tadi, jangan yang ini udah 3 hari yang lalu, ambil yang ini aja yang baru-baru. Kalau ini udah 3 hari yang lalu, kalau ini yang baru. Kaget yang beli, kamu kan yang dulu menipu saya, kata yang beli gitu. Kenapa kamu sekarang jadi jujur seperti ini? Kok tiba-tiba kamu ngasih tahu ini yang lama, ini yang baru gitu, ini yang kualitasnya baik, ini yang kualitasnya buruk. Kok kamu jadi baik? Dulu kan kamu ingat kan, jual jeruk asam busuk tapi kamu bilang bagus, sampai di rumah nggak kemakan. Tapi kenapa sekarang seperti itu? Apa kata laki-laki tadi? Karena saya ganti istri, katanya gitu. Loh, maksudnya dulu istri saya, kalau saya jualan, saya itu harus dapat untung banyak. Walaupun udah untung banyak, dia pasti tetap marah-marah, katanya. Besok lagi kerja yang lebih pinter lagi. Kasih yang busuk-busuk aja, yang bagus-bagus taruh di bawah gitu. Atau ketika dikasih kreseknya, masukin juga yang busuk. Pokoknya selalu marah-marah dan menuntut saya untuk bisa mendapatkan untung yang banyak. Kalau saya nggak bawa uang, lebih marah lagi. Sehingga saya harus berpikir keras bagaimana saya bisa membohong terhadap para pelanggan saya. Tetapi kalau istri saya yang baru, Masya Allah, setiap kali berangkat selalu berkata kepada, wahai suamiku, bawalah rezeki yang halal untuk ke rumah ya. Jangan engkau bawa sedikit pun rezeki yang haram. Kalau sedikit akan aku anggap banyak. Kata istri soleha tadi, kalaupun sedikit akan aku anggap banyak. Kalau kamu pulang tidak membawa uang, maka aku akan lebih gencar, lebih keras membantumu dalam berdoa kepada Allah agar engkau lebih banyak rezekinya. Sejak itu saya jadi tenang aja kalau mau belanja. Saya udah nggak butuh lagi untung besar tapi dengan menipu. Tetapi rezeki saya berkah. Keluarga saya menjadi damai, anak-anak saya menjadi soleh-soleha,
Kalau saya pulang anak-anak berebutan cium tangan, dan selalu mereka kalau habis maghrib tuh pada ngaji di mana-mana katanya. Jadi betapa mahalnya seorang istri soleha bisa membentuk perilaku suaminya, gitu. Jangan salah kalau orang-orang yang saat ini antri di KPK itu tidak ada peran istri di situ, gitu. Mungkin istrinya membutuhkan, kalau si Anu kok mobilnya bagus mas, gimana caranya kita bisa punya mobil seperti itu? Kalau istrinya si Anu tiap bulan pergi ke luar negeri, saya juga pengen. Nah, sehingga apa? Kotor pikiran suami itu. Demi cintanya kepada istri, maka dia akan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Suami istri ini adalah ahli neraka. Ya. Kemudian apalagi? Yang bisa perempuan yang ada di dalam surga tadi tidak bersyukur terhadap suami, ya, juga suka bergunjing, mengadu domba, dan menyakiti tetangga. Nah, ini memang kerjaan perempuan. Makanya kenapa mungkin perempuan itu masuk ke sebanyak yang di dalam neraka, karena memang perempuan itu suka bergunjing. Salah aja orang di mata gitu. Ada aja kekurangannya. Lebih senang mencari kekurangan orang lain daripada mencari kekurangan diri sendiri. Tapi nggak di sini saya yakin. Karena di tempat lain itu ya, orang tuh selalu pulang pengajian sambil jalan berdua juga menggunjing. Kamu tahu nggak? Sebelah itu ibu-ibu itu loh. Nah, ya ampun, itu kan keteknya bau. Ada aja. Atau misalnya apa ada aja yang diomongin gitu. Itu loh, pokoknya pengen ngomongin orang. Lah kita gimana supaya menghindar dari ngomongin orang padahal orang itu sudah sangat menyakiti kita, ya. Misalnya ada teman yang suka menyakiti kita. Wah, pokoknya suka ngomongin utang gak bayar gitu kan. Suka bohong, suka kalau ngomong nyelekit, suka memfitnah. Mungkin ada di antara teman kita yang seperti itu. Gimana kita menghadapinya? Kalau kita kan mau curhat, mau kemana? Jawaban saya satu, kalau ada orang yang menyakiti kita, diemin aja gitu. Tapi kan dia udah keterlaluan, diem. Kenapa? Ada satu hal, ya. Diamlah kamu ketika menghadapi orang-orang yang menyakiti hatimu, karena buah yang busuk akan jatuh sendiri gitu. Nanti dia akan ketemu batunya, nanti dia akan kena gitu. Karena Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang teraniaya diam. Ini sering banget saya jalankan sendiri. Diemin aja, gak usah pengen bales, gak usah pengen ikut menyakiti orang. In ahsantum li anfusikum. Kebaikan akan kembali kepada diri kita. Wa in asatum falaha. Juga keburukan kembali kepada diri kita. Jadi kalau kita berbuat buruk yang sama, kita juga yang akan menanggung akibatnya. Maka ketika ada orang yang menyakiti kita, diamin aja. Nanti kan jatuh sendiri. Apalagi kalau harus berdebat. Kamu mencuri ya? Enggak. Ya kamu yang mencuri. Oh, udah ribut aja. Hindarkan perdebatan walaupun kita benar. Kalau kita sudah menghindarkan perdebatan, ingat adik-adik, Allah akan menjadi pembela kita. Tiba-tiba akan ada yang menunjukkan bahwa kamu adalah benar gitu. Jadi gak susah hidup ini. Kalau setiap kesalahan orang harus kita balas. Dalam otak kita adanya kotor ya. Gimana cara membalas yang lebih menyakitkan? Adanya otak kita kotor, tapi kita istighfar yang banyak. Kalau masih kita sakit hati, masih perih, istighfar yang banyak. Istighfar, astagfirullahaladzim. Karena tidak ada satupun kesakitan yang menimpa seorang muslim kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya gitu. Kecuali Allah mengampuni dosa. Sakit hati banget, aku dituduh menipu, aku disuruh mencuri, sakit banget. Biarin, itu akan menghapus dosa-dosa kita. Lebih baik kita tidak usah membalas, karena tadi nanti perbuatan buruk kita kembali lagi pada kita. Maka banyakin istighfar. Inilah ya, supaya kita terhindar dari api neraka. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si perempuan itu, ini benar-benar hadis sahih, si perempuan itu selalu rajin sholat ke masjid 5 waktu. Bahkan belum waktunya sholat dia sudah ada di masjid. Dia juga baik,
ya. Dia juga baik, suka bersedekah. Udahlah sedekah, rajin sholat, ya. Tetapi dia suka menyakiti hati. Kalau di masjid dia nanti pasti ngomongin orang. Aku nggak mau jejar si itu. Orangnya kayak gini. Atau banyak lagi fitnah-fitnahan. Pokoknya orang itu tidak selamat dari tangan dan mulutnya. Setiap ketemu orang itu selalu ngomongin orang. Apa kata Rasulullah? Ya finnar, tempatnya di dalam neraka. Masya Allah, sholatnya, puasanya, sedekahnya akan beralih kepada orang yang dia sakiti, dia omongin, dia gibahi, sehingga dia datang di dalam surga, di dalam yaumil akhirat dalam keadaan bangkrut, tidak punya amalan-amalan. Jadi ketika kita ngomongin orang ini, kita habis pengajian ya, di mana malaikat-malaikat sedang mengaminkan doa-doa kita, mencatat di tangan kanan kita sebagai pahala. Tiba-tiba kita ngomongin orang, itu sama aja menghadiahkan pahala kita pada hari ini untuk orang yang kita omongin. Rugi nggak? Rugi. Apalagi kita kalau lagi puasa, habis sholat, udah lapar puasa sampai sore, ternyata apa? Pahala kita buat orang yang kita omongin. Dan sekali lagi, orang yang suka menyakiti orang, bergunjing, menipu, membohong, itu tempatnya di dalam neraka. Dan ada lagi ternyata ya, orang tadi udah ya yang tidak mensyukuri terhadap suami, tidak taat terhadap suami. Tapi ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tanganku ini sakit, lumpuh, tolong sembuhkan ya Rasulullah. Tangannya nggak lumpuh gitu, warnanya merah gitu. Ini hadis betulan. Terus kata Rasulullah, kenapa tanganmu seperti itu? Dan perempuan tadi bercerita, dia anak gadis seperti adik-adik ini, seumuran adik-adik di anak gadis. Ya Rasulullah, aku kan begitu merindukan orang tuaku. Ibuku sudah meninggal, ayahku sudah meninggal. Aku begitu merindukan dia. Kemudian aku berdoa supaya ketemu. Tapi ternyata di dalam mimpi saya, aku mencari ibuku kemana-mana, enggak ketemu. Di situ tuh di padang luas. Setiap orang saya lihat nggak ada ibuku, terus terik matahari, aku terjang terus mencari ibuku. Aku begitu merindukan ibu. Akhirnya tiba-tiba aku melihat ada seorang wanita berendam di dalam air yang sangat keruh, kotor dan menjijikkan. Dia seperti minta tolong tapi tidak ada yang menolongnya. Dia seperti kehausan tapi tidak ada yang memberi minum. Dan ketika aku perhatikan, ternyata dia adalah ibuku. Dia ibuku ya Rasulullah. Aku menangis melihat keadaannya. Tetapi ketika ada burung gagak atau binatang-binatang buas, dia mengibaskan dengan lemak sapi, katanya. Dengan lemak sapi dia kibaskan dan burung itu lari, katanya. Selalu seperti itu. Dia minta tolong tapi tidak ada yang menolong. Aku menangis melihatnya. Ibu, tapi tanganku tidak sampai untuk bisa membawa ibuku ke pinggiran. Tidak bisa membawa tanganku ke pinggiran. Akhirnya aku pergi. Maafkan ibu, aku harus meninggalkan engkau di sini. Begitu menderitanya ibu. Dan kemudian tiba-tiba aku bertemu dengan ayahku. Ayahku sedang memberi minum. Ya, dia diberi di telaga Kausar, di mana Rasulullah memberikan gelas-gelas, dan ayahku sedang meminumkan sahabat Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, dan para sahabat-sahabat lain. Kemudian, ayah, tolong aku minta satu gelas untuk ibu kehausan. Terus apa kata ayahnya? Enggak bisa, ibumu tidak bisa diberikan air minum. Rasulullah tidak berkenan memberikan ibumu air minum. Kenapa ya ayah? Padahal ibu kan ahli ibadah. Padahal ibu kan selalu taat terhadap ayah. Kenapa ayah? Kenapa ibu begitu menderita? Lalu apa kata ayahnya? Karena ibumu ketika di dunia sangat bakhil, pelit. Nah, ternyata di dalam neraka itu orang-orang yang pelit itu masuk dalam neraka. Walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia taat terhadap suaminya, dia masuk neraka karena kepelitannya. Dan diceritakan bahwa perempuan tadi, ibunya tadi,
ibunya tadi adalah pernah suatu hari memberi, ketika menyediakan makan untuk suaminya, ada kucing yang makan. Dan ibunya marah besar, dipukul kucing itu sepuas hatinya gitu. Sepuas hatinya. Dan akhirnya itulah yang mengakibatkan dia masuk ke dalam neraka, dalam penderitaan yang berkepanjangan. Artinya apa? Pelit terhadap binatang aja nggak boleh, apalagi terhadap sesama. Ya, pelit terhadap binatang aja nggak boleh. Dan akhirnya apa? Ketika kalau gitu aku minta segelas ya ayah, ayahnya dikasih. Aku minum air telaga Kausar itu, kata perempuan tadi. Ternyata begitu enak, begitu lezat. Yang tadi haus berat hilang, tapi aku hanya minum seteguk saja. Aku bawa air minum itu kepada ibuku di tengah kubangan kotoran tadi, tapi ternyata air itu tumpah. Tidak bisa ibunya menggapai. Bahkan air minum saja dari telaga Kausar, ibunya tidak bisa berhak mendapatkannya. Karena ternyata selama hidup ibunya hanya bisa bersedekah tadi lemak daripada binatang yang dia kibas-kibaskan. Ketika ada binatang buas yang akan menerkamnya, dia kibas-kibaskan. Tetap kita akan ditolong oleh sedekah-sedekah yang kita berikan di dunia. Ternyata tadi yauma yafirul mar'u min akhi, semua pada lari dari kita. Ibu kita lari, kakak kita lari, ayah kita lari, anak-anak kita lari. Tetapi yang mengejar kita, yang menolong kita adalah sedekah-sedekah yang kita berikan ketika di dunia. Nah, jadi sedekah itu penolong kita ketika di padang mahsyar. Dan kemudian sedekah itu juga bisa memasukkan kita ke dalam surga. Satu lagi ya, bahwa penduduk neraka itu tidak boleh bakhil, tidak boleh, penduduk surga itu tidak boleh bakhil, tidak boleh pelit. Ya, jadi kalau kita pengen dirindu surga, maka kita hindari sifat-sifat tempatnya orang di dalam neraka. Lalu siapakah yang dirindu surga? Ya, kenapa perempuan bajak di neraka? Padahal apa? Padahal paling gampang masuk surga itu ternyata perempuan. Rasulullah mengatakan, iza sholat khumsaha, ya, iza sholat mar'ah khumsaha, ketika perempuan sholat 5 waktu, ya, cara kita masuk surga cuma semudah itu loh. Kalau perempuan bisa sholat 5 waktu, ya, 5 waktu, maka dia berhak masuk surga. Tapi bukan cuma itu ya hadisnya, ketika sholat 5 waktu. Semua sholat 5 waktu? Bagaimana kalau haid? Hah? Enggak. Tapi ketika habis haid langsung keramas enggak? Hah? Nunda-nunda dulu? Nah itu berarti kita belum sholat 5 waktu. Ketika tengah malam habis, ya tengah malam kita keramas untuk bisa sholat subuh. Itu kadang-kadang kita nanti aja barangkali datang lagi. Ada nggak yang gitu? Ada? Nah makanya ketika habis ya udah sholat, keramas langsung sholat. Nah jadi cuma karena sholat 5 waktu kita akan bisa masuk ke dalam surga. Mudah sebenarnya, tetapi perempuan suka menunda-nunda. Nah itu gak disebutin loh, tapi kamu sholat sunat ya, tapi kamu sholat tahajud ya. Enggak, sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tetapi tadi 5 waktu, gak ada nunda-nundanya, gak ada bolong-bolongnya ya. Kalau sudah haid jam berapapun kita harus segera mandi. Yang kedua apa? Wasomat syahruha, dan puasa. Wasom syahruha, puasa di bulan Ramadan 30 hari. Artinya apa? Kalau kita haid maka kita harus mengganti di hari yang lain, di bulan yang lain gitu. Ada yang masih punya hutang puasa? Masih, gimana kalau mati sekarang? Kira-kira masuk surga nggak? Lah, ya harusnya kemarin setelah bulan Ramadan kita segera harus membayar hutang puasa. Tadi kalau kita mati sekarang belum masih punya hutang, gimana ceritanya itu? Padahal tadi
perempuan yang puasa 1 bulan penuh, dia masuk ke dalam surga. Mungkin ini kebanyakan orang perempuan di neraka tadi tidak menggenapkan puasanya di bulan Ramadan. Habis ini bayar utangnya ya. Bahkan kita nggak boleh kita puasa Syawal dulu sebelum kita bayar hutang. Karena tadi puasa yang kita tinggalkan di bulan Ramadan itu adalah wajib, hukumnya dibayar, wajib. Ya, sehingga kita punya hutang, segera hutang sama manusia aja harus dibayar, apalagi hutang sama Allah. Kemudian wahafidhu farjiha, dia menjaga kehormatannya. Nah, perempuan ahli surga yang dirindu surga adalah yang menjaga kehormatannya. Tahu nggak anak-anakku, kalian itu sangat berharga. Kalian itu betul-betul perhiasan dunia. Kalian itu betul-betul cahaya, betul-betul berharga. Beda sama laki-laki loh deh. Beda sama laki-laki. Coba sekarang kalau laki-laki tergeletak di jalan, ya, tergeletak di jalan, duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, berbahaya nggak? Enggak. Tapi kalau kalian malam-malam nongkrong-nongkrong di jalan sendirian, berbahaya nggak? Berbahaya. Saking apa? Berharganya. Gitu. Pasti orang pengen, gitu. Pasti pengen ngambil, pengen ganggu, pengen goda. Itu kalau perempuan. Saking perempuan itu begitu berharganya. Kalau laki-laki nongkrong sampai pagi pun nggak ada yang berminat, gitu. Tapi kalau perempuan, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu berharga. Laki-laki mau nggak pakai baju, mau nggak pakai kerudung, mau bajunya seksi, ditaruh di jalan nggak ada yang berminat, kecuali orang yang kelainan ya. Tapi kalian baru buka kerudung, udah semua mata ngeliatin lagi, lewat ngeliatin lagi, apalagi kalau pakai baju seksi. Makanya saking berharganya perempuan itu dijaga betul-betul. Dijaga betul-betul. Dipakein kerudung yang rapi, badannya tidak terlihat lekuk-lekukan, tidak perlu keluar rumah kalau tidak perlu, ya. Makanya perempuan itu tempatnya di dalam rumahnya. Surga begitu dekat terhadap perempuan yang ada di rumahnya. Kalau tidak ada urusan, tidak ada perlu, nggak usah keluar. Gak usah keluar, karena sang kita itu berharga. Banyak yang berminat sama kita, banyak yang gergetan, gemes, pengen sama kita, sama perempuan itu. Beda kan sama laki-laki, gitu. Perempuan tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sangat berharga, maka kita harus tutupin. Kita ini barang berharga. Kalau adik-adik punya perhiasan, itu disimpan bener-bener gak? Ya, disimpan baik-baik, ditutup, dikunci, digembok gitu kan, dijaga. Nah, apalagi adik lebih mahal daripada perhiasan yang ada di dunia ini, maka betul-betul harus dijaga. Maka kalau tadi ustazah pembimbing memberi peraturan-peraturan yang ketat, itu karena melihat adik-adik anak-anakku ini semua sangat berharga. Dan yang terakhir adalah perempuan masuk surga adalah yang taat terhadap suaminya. Ya, taat terhadap suaminya apapun itu, kecuali dia mengajak pada kemungkaran dan kemusyrikan, ke hal-hal yang Allah larang, itu boleh kita tinggalkan. Taat terhadap suami, misalnya ya, gimana? Mana yang kita dahulukan, orang tua atau suami? Gitu kan? Kalau Rasulullah menyuruh taat terhadap suami dulu, baru orang tua. Kalau ada panggilan orang tua apa suami, orang tua suami dulu. Tetapi suami yang baik, ya, suami yang soleh, suami yang dikagumi oleh Allah, suami yang memberi kelapangan atau mendidik istrinya untuk lebih memuliakan orang tuanya. Ya, suami yang baik adalah yang memberi kesempatan istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya. Dan suami yang buruk, yang jelek adalah suami yang melarang istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya. Jadi nanti adik-adik kan belum pada nikah. Ketika mau menikah, tanya suami, ketika orang tua saya membutuhkan saya, apakah kamu mengikhlaskan saya berbakti kepada suami ibu saya? Gitu. Padahal kamu juga membutuhkan pertolongan, mana yang harus aku dulukan? Jadi harus ada perjanjian terhadap suami. Cari suami yang menyuruh kita berbakti kepada orang tua. Kalau seorang istri seorang perempuan
tidak lagi berbakti kepada orang tuanya, tetapi berbakti kepada suaminya karena disuruh oleh suami, maka istri itu masuk surga, tetapi suaminya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah, ya kita tetap harus mengikuti suami. Kamu nggak boleh pulang-pulang ke rumah ibumu, oke, tetapi kamu tanggung akibatnya, kamu akan dilaknat oleh Allah. Jadi cari suami yang membantu kita, menyuruh kita, merelakan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah melahirkan kita. Inilah ciri-ciri daripada wanita dirindu surga. Enggak banyak, ternyata mudah. 1 bulan penuh kita puasa, 5 waktu kita sholat, kemudian menjaga kemaluan kita, menjaga diri kita, dan kemudian yang terakhir adalah tadi kita taat terhadap suami. Mudah-mudahan adik-adik semua dirindu oleh surga, dan adik-adik juga harus selalu merindukan surga. Surga adalah keharusan untuk kita masuki, karena kita tidak mungkin kuat dengan siksa api neraka. Mudah-mudahan ada yang manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita beri